Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di acara Sembang Sepinang, podcast kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami mendapatkan kunjungan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. Telah hadir di podcast kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang yaitu Bapak Harman SAGMH ya Pak, Pak Kepala Subak Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. Selamat datang Pak di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang ya Pak ya, dari jauh ini Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perjalanannya tadi Pak? Apa langsung dari Pekanbaru atau lewat laut kami dari lewat laut? Lari Buton langsung ke Batak. Oh baik, Duma Express ya Pak ya? Iya. Cukup jauh perjalanannya Pak, ya. Tapi alhamdulillah cukup menyenangkan kalau gitu. Iya, terima kasih Bapak. Kita bincang-bincang sedikit nih Pak, mungkin kunjungan ke kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Yang pertama mungkin silaturahim ya Pak ya. Iya, yang kedua mungkin kita bisa berbagi pengalaman nih Pak mengenai informasi agama dan keagamaan di wilayah kantor Kementerian Agama baik di Kabupaten Siak maupun di Tanjung Pinang. Baik Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, mungkin silakan. Pertama terima kasih kunjungan ke Kota Tanjung Pinang ini menjadi kunjungan sangat berarti buat kami. Berarti kami dapat ilmu tentang PPID yang ada di sini karena kami menganggap pada awalnya Kota Tanjung Pinang adalah sebuah pulau yang hanya sekedar dikelilingi lautan. Ternyata memang luar biasa indahnya Tanjung Pinang ternyata. Terima kasih Pak. Indah dan penuh sebuah semangat yang luar biasa sehingga di jauh dari kota keramaian kota yang cukup jauh ternyata Tanjung Pinang bisa berbicara kalau gitu kan. Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak. Ya. Baik Pak, sebagaimana fungsi kita kantor Kementerian Agama itu dalam rangka pembinaan agama dan keagamaan atau penyampaian informasi dari Kementerian Agama kepada masyarakat untuk di Siak sendiri nih Pak. Program-program nih Pak yang dijalankan nih dalam langkah tersebut mungkin Pak? Ya memang kita dalam rangka meningkatkan pemahaman agama dan keagamaan di Kementerian Agama karena memang sesuai kata Menteri Agama semakin jauh pemilu agama dari agamanya berarti semakin gagal kita Kementerian Agama terhadap pembinaan keagamaan kita akan begitu kan. Maka kita dengan berbagai macam lintas lapisan termasuk kawan-kawan kita penyuluh kita mencoba menghadirkan mereka di desa agar mereka memang bisa melakukan pembinaan terhadap keagamaan yang ada di desa-desa sehingga memang menjadi suatu perekat yang luar biasa antara masyarakat dengan mereka sehingga program-program turun ke lapangan dengan berbagai macam program yang dilahirkan oleh penyuluh ternyata ini menjadikan sebuah motivasi kawan-kawan penyuluh berlomba untuk berlomba ke desa dalam rangka melakukan pembinaan. Memang kalau kita tengok dari indeks kepuasan atau indeks kerukunan untuk saya alhamdulillah kita secara umum dari Kementerian Agama Riau secara umum dan tentu termasuk kita yang di Siak akan gitu ya. Alhamdulillah nampaknya indeks kerukunan itu sudah semakin meningkat. Maka dengan semakin meningkat kita berharap kedekatan kita sebagai ASN Kementerian Agama dengan agama yang ada dengan pemeluk agama semakin kita bisa mampu mereka maka semakin berhasillah kita. Baik. Semakin jauh pemeluk agama dari ajaran agama berarti gagallah kita dalam mereka melakukan pembinaan. Mungkin ini motivasi terbaru bagi kita. Ini Menteri Agama kita baru yang gagaskan ide yang baru kan begitu kan. Jadi menjadi sebuah sugesti yang baru bagi kita untuk melakukan pembinaan ini. Baik, jadi salah satu upaya yang dilakukan Kemenak Kabupaten Siak nih Pak dalam rangka pembinaan agama dan keagamaan atau penyampaian informasi dari Kementerian Agama kepada masyarakat yaitu melalui penyuluh agama ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak di Kabupaten Siak sendiri itu apa banyak jumlah penyuluh agama nih Pak yang ada? Kalau di Kota Tanjung Pinang itu sekitar 40-an itu ya Pak. Mungkin kalau di Kabupaten Siak Pak? Kita di Siak kan penyuluh ini kan terbagi kita pada 3 golongan sekarang nih. Baik Pak. PNS ada 7 orang. Kemudian P3K ada lebih kurang 80 orang, kemudian yang honorer masih sekitar 87-an. Banyak ya Pak? Kurang 170-an lah lebih kurang. Alhamdulillah. Penyuluh dibanding dengan desa kita yang ada di Kabupaten Siak
dalam asumsi kita masing-masing desa mereka sudah ada pemilu Oh, baik. agama. Jadi kita berharap nih antara pemilu agama kita dengan tokoh-tokoh agama, baik dengan melalui lembaga keagamaan, kita berharap mereka berkolaborasi. Baik. Sehingga di saat mereka berkolaborasi, maka tujuan kita, tujuan dari pemilu agama itu semakin baik, itu yang diharapkan kita. Ya, baik Pak. Jumlah penyuluh agama cukup banyak, tapi mungkin desa-desanya juga lebih banyak ya Pak. Betul. Di sana daripada Ya. mungkin di Tanjung Pinang tidak terlalu banyak desa-desa, tapi kalau di sana mungkin lebih banyak. Di desa-desa mungkin tidak semuanya sudah bisa mengakses internet dengan baik barangkali ya Pak ya. Ada. Mungkin ada tempat-tempat tertentu mungkin Ya, yang masih jaringan internetnya belum terlalu berfungsi, sehingga mungkin sangat dibutuhkan penyuluh agama untuk langsung turun ke desa gitu ya Pak. Betul. Baik Pak. Pesan-kesan kunjungi Tanjung Pinang ini barangkali. Pesan kami Baik, berkunjung ke Tanjung Pinang, pertama di saat kami masuk ke kota Tanjung Pinang, walaupun ini adalah pengalaman pertama saya masuk ke Tanjung Pinang, ternyata memang jauh dari sesuatu yang dalam anggapan pemikiran. Baik. Karena menurut pemikiran kami kapal hanya ya seperti pelabuhan-pelabuhan biasa kan begitu kan. Iya Pak. Ternyata ini luar biasa, penataan pelabuhan yang luar biasa, yang bersih, tertata secara baik, kemudian akses keluar pun juga secara rapi kan. Termasuk kami datang ke sini, ternyata kota Tanjung Pinang adalah kota kecil, termasuk kota bersih. Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kami, karena biasanya kalau kepulauan dalam tanda kutip, apalagi Ya, Pak. di pinggir pantai kita kan ada nampak sampah yang bertumpuk dan sebagainya kan. Ternyata alhamdulillah kota Tanjung Pinang adalah kota yang kecil, kota yang bersih, dan kami yakin gambaran kebersihan ini adalah gambaran kehidupan religius masyarakat Tanjung Pinang yang notabene adalah masyarakat Melayu, berarti dalam masyarakat Muslim. Dan kami juga menengok dengan keberagaman tadi, adanya agama Buddha, Kristen dan sebagainya, kami yakin kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang ada di sini dengan berbagai lintas agama ini menumbuhkan sebuah keberagaman yang luar biasa. Dan keberagaman itu ternyata menimbulkan sebuah kebersamaan, dan kami menganggap itu ada kebersamaan luar biasa yang terjadi di sini. Apalagi memang kota Tanjung Pinang sepengetahuan kami adalah termasuk kota sejarah kan gitu ya, Baik. yang sudah panjang, dan salah satunya informasi masih ada bukti sejarah, Ya. yaitu di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Ya. Yang mudah-mudahan kami diizinkan untuk datang ke sana. Iya, Ya. Insyaallah mudah-mudahan. berkunjung nanti ya, Pak, ke sana, Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah. Ini luar biasa, kata yang bisa kami ucapkan untuk kota Tanjung Pinang luar biasa, dan mudah-mudahan kami bisa mengikuti sebuah langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian Tanjung Pinang. Satu contoh adalah kegiatan kita di podcast ini kan ya. Ini walaupun dengan sesuatu yang sangat sederhana, tapi ternyata mampu mengangkat Kementerian Agama itu sendiri. Salah satunya PPID, keterbukaan informasi publik kan begitu. Alhamdulillah. Sementara kami beberapa saat lalu menghadiri juga anugerah tentang keterbukaan publik di Provinsi Riau, kami cukup dikatakan sedih juga sebenarnya. Kementerian Agama disebut Kementerian Agama A, B, C, tapi di saat nominasi Kementerian Agama hilang. Yang muncul adalah kementerian-kementerian lain. Tapi ternyata di Kepulauan Riau secara umum, ternyata PPID ini Kementerian Agama malah lebih berperan dari lembaga-lembaga lainnya. Ini luar biasa yang saya akan katakan. Terima kasih. Ya, baik Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya Pak. Semoga silaturahim kita selalu terjalin, dan kedepannya mungkin bisa berkunjung kembali ke kota Tanjung Pinang. Ya, baik. Dan semoga nanti perjalanan pulang selamat sampai ke Siak kembali ya Pak. Amin. Amin. Baik sahabat Sembang Sepinang, podcast kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Demikian bincang-bincang singkat kita dengan tamu kita yang berasal dari Kementerian Agama Kabupaten Siak. Semoga di lain waktu kita akan bertemu kembali untuk acara bincang-bincang selanjutnya. Saya host Siti Jari undur diri, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.